Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Qala ijon ballighu anni walau ayah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah dirahmatillah subhanahu. Hai guys, hai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian semua di seluruh dunia dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan semoga Allah SWT mudahkan kita dalam mentaati perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dirahmati SWT, melanjutkan tausiah kita yang kemarin tentang 13 sifat yang mesti dimiliki umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah sampai sifat yang ke-9. Hari ini kita bahas sifat yang ke-10 yang mesti dimiliki umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ke-10 yang mesti dimiliki umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai sifat tawadu, rendah hati, ya, tidak sombong, tidak angkuh. Kata alim ulama, seperti apa? Seperti bumi. Bagaimana bumi, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Bumi ini dia ini banyak sekali memberi manfaat. Tumbuh-tumbuhan hidup, ya, dapat hidup di bumi. Dan dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ini banyak bermanfaat bagi hewan, bagi manusia, bagi makhluk hidup. Walaupun begitu, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Bumi tidak sombong, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada sifat sombong dalam hati kita, sifat takabur, sifat congkak, angkuh dalam diri kita. Hari ini kita bisa semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang pengusaha yang merasa dia hebat, dia merasa wah ini karena kecerdikan otak saya, kepandaian otak saya, kebolehan saya dalam melobi, maka dia jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala orang yang gagal, ya. Sesungguhnya dia bisa semua itu karena Allah SWT berikan dia kepandaian datang daripada Allah SWT.
dia jumpa relasi, Allah mudahkan dia untuk berbicara, dan relasi itu pun senang dengan dia dan mau bekerja sama. Allah jumpakan dia kepada pemodal sehingga dia dapat modal. Allah jumpakan dia kepada pembeli yang mau membeli barang dia. Allah jumpakan dia kepada orang yang mau menjual barangnya kepada dia, sehingga dia jadi pengusaha yang sukses. Tetapi jemaah rahmatullah SWT, kalau dia merasa semua karena kebolehan dia gagal. Ataupun satu orang yang selalu mencapai prestasi di kuliahnya, selalu ranking di kuliahnya, jangan pernah berpikiran ini karena kehebatan saya, kebolehan saya. Ataupun satu orang yang kaya raya, dia bisa bersedekah, dia bisa membangun masjid, dia bisa membantu orang lain. Jangan sampai di dalam hati kita ini ada rasa, wah ini karena saya. Apalagi sampai diungkapkan ke orang lain, disampaikan kepada orang lain, wah itu masjid itu terbangun karena bantuan dari saya itu, kalau enggak bisa terbangun masjid itu. Na'udzubillahi min jalik, jemaah rahmatullah. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala gunakan diri kita, gunakan harta kita ini untuk digunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak perlukan kita pun Allah Subhanahu wa taala bisa bangun masjid itu. Allah Subhanahu wa taala bisa memberi nafkah kepada orang-orang yang kekurangan. Tetapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gunakan diri kita, harta kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya harta diri dan masa orang-orang yang beriman ini Allah SWT akan ganti dengan jannahnya. Jadi harta kita, masa kita, diri kita ini kalau kita gunakan untuk agamanya Allah, bersyukur dipilih, digunakan Allah SWT untuk agamanya, maka Allah ganti dengan surganya. Maka jemaah rahmatullah SWT, bagaimana umat Rasulullah SAW ini mempunyai sifat tawaduk, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, karena itu adalah sifatnya iblis, sifatnya setan. Iblis dicampakkan dari surga pun ke bumi karena sombong. Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Dia tercipta dari api, sementara Adam dari tanah. Kemudian jemaah rahmatullah SWT, sifat umat Rasulullah SAW yang ke-11 ini, bagaimana umat Rasulullah SAW ini mempunyai sifat tegak teguh seperti gunung. Bagaimana umat Rasulullah SAW ini dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak terkesan sama suasana dan keadaan. Waktu kaya dia tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala, waktu miskin pun dia tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam, Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ini satu orang yang awalnya kaya, kan? Kemudian iblis memohon kepada Allah SWT, wahai Allah, itu hambamu Ayub itu dianya taat karena dia kaya, dia makmur, ya Allah. Coba kalau engkau beri kemiskinan, ya Allah. Maka Allah katakan kepada iblis, sesungguhnya Allah SWT lebih mengetahui. Maka iblis memohon kepada Allah agar Nabi Ayub alaihissalam ini diberikan kehancuran dalam usahanya, dalam pertanian, diberi kemiskinan, dan sampai diberikan penyakit. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam waktu kaya pun taat pada Allah SWT. Ketika dianya susah, bahkan dianya diberikan penyakit, dia pun tetap mentaati Allah SWT. Kita selalu mohon kepada Allah SWT, karena memang kita tidak bisa apa-apa, jemaah rahmatullah SWT. Hanya
pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diberi kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala tanpa terkesan sama suasana dan keadaan. Jadi bagaimana umat Rasulullah SAW ini tegak teguh, tegak kokoh seperti gunung. Jangan cengeng dalam menghadapi keadaan-keadaan hidup ini, jemaah rahmatul Allah. Apalagi kalau sampai putus asa. Ya. Selalulah ya dekat kepada Allah SWT. Cari pertolongan Allah SWT. Wasta'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan Allah SWT dengan sabar dan salat. Kemudian jemaah rahmatul Allah, sifat umat Rasulullah SAW yang ke-12 yaitu bagaimana umat Rasulullah SAW ini mempunyai pandangan luas seperti langit, berwawasan luas seperti langit. Jadi kita umat Rasulullah SAW ini berpikir, jemaah rahmatullah SWT, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk dunia kita, tetapi jangan dunia saja, untuk akhirat juga, jemaah rahmatullah SWT. Dalam setiap keadaan itu kita mau melakukan sesuatu ini berpikiran, berpandangan luas seperti langit. Menghadapi orang ya dengan hikmah, dengan lemah lembut, ya, mengajak orang pada taat pada Allah SWT, ya. Jadi umat Rasulullah SAW ini mempunyai pandangan luas, mempunyai wawasan luas seperti langit. Bagaimana langit ini, jemaah rahmatul Allah, sangatlah luas. Kemudian jemaah rahmatul Allah, sifat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-13 yaitu bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi manfaat, bergerak memberi manfaat seperti matahari. Bagaimana matahari ini, jemaah rahmatul Allah? Matahari ini banyak sekali memberi manfaat, menyinari bumi, ya, menerangi bumi. Bagaimana umat Rasulullah SAW juga begitu. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah SAW dapat memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita? Saudara-saudara kita lagi kekurangan, kita bantu. Saudara-saudara kita membutuhkan sesuatu, kita bantu. Bahkan kalau sampai dia ke rumah kita, dia ada hajat, jemaah rahmatullah SWT, bagaimana kita berusaha sebisanya untuk menunaikan hajatnya. Rasulullah SAW sabdakan yang mafhumnya, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah SWT akan tunaikan hajatnya dunia dan akhirat. Ya? Bukan di dunia saja Allah SWT tunaikan hajatnya, di akhirat nanti ketika dia kesusahan, ya, kesusahan untuk masuk surga pun Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan karena dahulu di dunia dia telah membantu menunaikan hajat saudaranya. Maka jemaah rahmatullah SWT, bagaimana kita ini jemaah rahmatullah SWT bisa bermanfaat bagi saudara kita. Bukan saja manfaat dunia, jemaah rahmatullah SWT. Memanglah kalau saudara kita lagi kelaparan, kita bantu. Kalau saudara kita lagi kekurangan, kita bantu. Saudara kita lagi, Masya Allah, mungkin kita lihat ada tetangga kita sudah 6 bulan gak kerja. Akhirnya istri dan anak-anaknya pun ya kekurangan makanan.
kita bantu, berikan dia pekerjaan. Tetapi jemaah rahmatul SWT bukan manfaat dunia saja jemaah rahmatul SWT, bagaimana kita juga bisa memberikan manfaat akhirat untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Bagaimana ya kita risau juga kepada saudara kita, kepada tetangga kita, mungkin sudah 6 bulan, 1 tahun yang nggak pernah sholat, dia nggak pernah sholat ke masjid. Maka kita datangi dengan hikmah, dengan kasih sayang, kita ajak dia ini untuk sama-sama taat pada Allah SWT. Maka jemaah rahmatul SWT, nanti pun kita akan coba ya, kita aplikasikan, kita akan jumpa saudara-saudara kita yang kesusahan, kita bantu ya, semampu kita, sebisa kita ya. Kita ajak dia ini pun untuk sama-sama taat pada Allah SWT. Nanti untuk mungkin di konten berikutnya kita akan buat ini, dan insya Allah kita akan aplikasikan apa itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Mungkin itu saja jemaah rahmatul SWT yang bisa saya sampaikan ya, karena waktunya pun sudah lebih ya. Kulibas kuliah 15 menit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.